Ini tempat tinggal kita yang baru, bro. Ya, Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada 3 suku Yahudi utama di daerah itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Nama asli kota itu adalah Yathrib. Di kemudian hari, Sang Nabi mengubah nama menjadi Medina An-Nabi atau kota Sang Nabi. Ini adalah benteng Bani Qainuqa. Ini adalah benteng Bani Nadir. Huyai ibn Akhtab adalah ketua Bani Nadir. Inilah keluarganya. Dia adalah ayah dari Safiyah binti Huyai, seorang gadis remaja yang dianggap banyak orang sebagai gadis yang paling cantik di seluruh Medina. Saat itu, dia berusia 15 tahun dan merupakan anak kesayangan babehnya. Orang-orang Bani Nadir memiliki perkebunan pohon palem kurma yang merupakan sumber pendapatan mereka. Mereka merasa bangga akan perkebunan mereka yang subur. Nabi Muhammad membenci orang-orang Yahudi karena mereka menolaknya sebagai nabi, tidak tertarik pada Islam, dan tidak mau memberinya cukup uang bagi kebutuhannya. Suatu hari, Nabi Muhammad mengirim Abu Bakar untuk menemui Rabi Finhas ibn Azura, untuk minta uang. Rabi Finhas, celakalah kamu, takutlah Allah dan peluklah Islam. Karena kau tahu betul bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang telah membawa kebenaran bagimu dari Allah. Dia disebut dalam Taurat dan Injilmu. Jadi percaya dan terima kebenaran, dan beri Allah pinjaman hutang yang besar, sehingga ia dapat melipat gandakannya, berkali lipat baginya. Tetapi sebenarnya, Muhammad tidak pernah disebut dalam Taurat dan Injil. Rabi Finhas tahu bahwa Abu Bakar hanyalah tukang peras yang suka menyebut-nyebut Tuhan agar tampak suci. Hai Abu Bakar, kami tidak mempunyai suatu keperluan pun kepada Allah karena Dia miskin, dan sesungguhnya Dia benar-benar berhajat kepada kami. Kami tidak meminta-minta kepadanya sebagaimana Dia meminta-minta kepada kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kaya, tidak memerlukan Dia. Seandainya Dia tidak memerlukan kami, niscaya Dia tidak akan meminta utang kepada kami seperti yang dikatakan oleh teman kamu Muhammad. Dia melarang riba kepadamu, tetapi Dia bayar riba pada kami. Seandainya Dia kaya, niscaya Dia tidak perlu bayar riba pada kami. Demi Allah, jika tiada perjanjian damai di antara kita, sudah aku tebas batang lehermu, dasar kamu musuh Allah. Nabi Muhammad marah karena para rabi tidak mau memberinya uang. Quran, Surah Ali Imran, ayat 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Sombong banget, dasar Yahudi, sok tahu tentang Tuhan, tunggulah balasannya jika kami sudah kuat. Pasti akan kita singkirkan mereka. Bagi Nabi Muhammad, semua orang yang tidak memberinya uang, dianggap sebagai musuh Allah yang jahat. Bahkan Tuhannya, Allah, juga meminta orang untuk memberinya pinjaman duit, dengan janji-janji bahwa ia akan bayar kembali berlipat ganda atau lebih di surga. Ini adalah ayat-ayat Quran di mana Allah minta duit pada umatnya. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya. Quran, Surah Al-Maidah, ayat 12. Allah berkata, pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Quran, Surah Al-Hadid, ayat 18. Laki-laki maupun perempuan yang memberi pinjaman yang baik pada Allah, niscaya pembayaran akan dilipat gandakan kepada mereka. Quran, Surah At-Takhabun, ayat 17. Jika kamu memberi Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan bayarannya dan mengampunimu. Akulah yang akan mengambil semua pinjaman uang itu darimu. Allah akan membayarmu kembali, setelah kamu mati, dan itu pun jika kamu masuk surga. Ketika Nabi Muhammad mengerti bahwa dia tidak dapat mengelabui orang-orang Yahudi,
dia memerintahkan tentaranya untuk menyerang dan merampas kekayaan mereka. Pada saat ini, aku sudah mengusir seluruh suku Yahudi Bani Kainuka dari Medina. Sekarang aku perlu menyingkirkan Bani Nadir dan mengambil alih kekayaan mereka. Aku harus cari alasan dulu untuk melakukan itu. Alasan itu datang ketika seorang Muslim bernama Amir ibn Umayyah membunuh dan merampok 2 orang dari Bani Amir. Muhammad menerima 1/5 harta rampasannya. Aku harus meminta Bani Amir untuk tidak membalas dan membunuhmu dengan membayar mereka uang tebusan. Siapa yang mau bayar uang tebusannya? Aku akan meminta para pemimpin Bani Nadir untuk membayarnya, karena mereka menandatangani perjanjian Medina denganku. Loh, kukira perjanjian Medina itu untuk bekerja sama melawan pihak yang menyerang daerah Medina? Gimana mungkin mereka harus bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan Amir? Sudahlah, percaya saja dengan rencanaku. Ayo kita pergi menemui mereka. Maka Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya pergi ke benteng Bani Nadir untuk menemui para pemimpin Bani Nadir. Huyai, aku ingin engkau membayar uang tebusan kepada orang-orang Bani Amir sehingga mereka tidak akan membunuh teman muslimku, Amir ibn Umayyah. Jadi dia membunuh 2 orang Bani Amir, dan kau ingin kami membayar uang tebusan untuk menyelamatkannya? Ya. Kami harus membicarakan hal ini terlebih dahulu. Gini masalahnya, jika kita tak mau bayar, maka dia pasti akan menyerang kita. Ya, seperti yang dia lakukan pada rekan Yahudi kita, masyarakat Bani Kainuka. Sudah, bayar saja agar nyawa kita selamat. Mereka lalu kembali menemui Nabi Muhammad. Baiklah, kami akan bayar uang tebusannya. Tapi kami mesti ngumpulin duitnya dulu. Kalian tunggu di sini saja. Muhammad sebenarnya kecewa dengan keputusan mereka. Dia berharap mereka akan menolak permintaan konyolnya dan itu memberinya alasan untuk menyerang mereka. Tapi mereka tidak menyambut umpannya. Aku harus ganti siasat nih. Tunggu saja di sini, jangan pergi kemana-mana. Aku akan kembali. Tapi dia tidak kembali. Huyai datang membawa uang pembayaran. Di mana Muhammad? Aku tidak tahu. Dia bilang akan kembali tetapi ternyata tidak. Kita harus pergi untuk menemukannya sekarang. Mereka kembali ke masjid dan menemukan Nabi di sana. Mengapa engkau meninggalkan kami di sana? Oh, orang-orang Yahudi ingin membunuhku dengan melemparkan batu dari atas dinding di belakang kita. Aku kok tidak melihat itu. Gimana engkau bisa tahu? Jibril memberitahu aku. Gini sekarang, karena rencana jahat mereka melawan aku, sekarang kita harus membalas. Ali, pimpinlah pasukan untuk menyerang mereka. Baik, Rasulullah. Pada buku Sirat Rasul Allah yang ditulis oleh Ibn Ishaq, di halaman 437, tertulis bahwa Amir bin Jihash dari Banu Nadir memutuskan untuk melempar batu untuk membunuh Muhammad ketika dia berada di benteng mereka. Catatan kaki menjelaskan bahwa bagian tulisan ini telah ditambahkan pada keterangan kejadian saat itu. Sudah jelas bahwa jika Nabi memang telah mendengar rencana mereka, dia tentu tidak perlu komunikasi supernatural segala dari surga. Kemungkinan besar, Ibn Hisham, yang adalah editor tulisan Ibn Ishaq, menambahkan dan mengarang tulisan tentang Amir bin Jihash. Tentara Muslim berbaris ke benteng Bani Nadir dengan niat untuk menyerang dan menaklukkan mereka. Sebelum tentara Muslim menyerang, orang-orang Bani Nadir sudah berlari ke benteng mereka untuk menyelamatkan diri. Potong pohon-pohon palem mereka, lalu bakar. Para prajurit Muslim menebang pohon palem kurma mereka. Kemudian mereka membakarnya. Nomor 2158 dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau membakar kebun pohon kurma Bani An-Nadir dan menebanginya yang berada di Al-Buwairah. Hadits Sahih Muslim, nomor 3284.
Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membakar dan menebang kebun kurma milik Yahudi Bani Nadir di Buwairah. Orang seperti apa dia itu sehingga tega melakukan hal ini? Dia itu orang sakit jiwa yang keji. Allah mengizinkan aku berbuat itu, agar mereka cepat menyerah. Quran, Surah Al-Hasyr, ayat 4. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Setelah tentara Muslim mengepung selama 15 hari, masyarakat Bani Nadir akhirnya menyerah. Muhammad memerintahkan mereka untuk meninggalkan Medina. Dia mengambil semua harta mereka untuk dirinya sendiri. Aku mengambil semua kekayaan mereka karena ini adalah fai, hadiah dari Allah untukku. Tentaraku tidak perlu melakukan apapun karena orang-orang Yahudi menyerahkan segalanya kepadaku. Quran Surah Al-Hasyr, ayat 6. Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nenek moyang kami membangun Yatrib 1000 tahun yang lalu. Muhammad hanyalah pendatang baru. Meskipun kami tidak rukun, kami tidak pernah mencoba menyingkirkannya. Setelah dia mendapat banyak pengikut, dia mengusir kami dari tanah kami, membakar perkebunan kami, mata pencaharian kami. Kami tidak punya pilihan selain pergi. Bani Nadir berlindung di Khaybar, daerah Yahudi yang jauhnya 160 km di sebelah utara Madinah. Begitulah kisahnya bagaimana Safiyah akhirnya berada di Khaybar. Sebenarnya, malapetaka besar yang baru saja dialami keluarga dan bangsaku di Madinah itu, belum ada apa-apanya, dibandingkan yang kelak kami alami di Khaybar. Sampai jumpa lagi di jilid selanjutnya.